Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya meskipun daring. Hari ini kita akan membahas sistem pernafasan pada manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah. Sebagaimana makhluk hidup yang lain seperti hewan dan tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri antara lain bergerak, berkembang biak, dan bernafas. Nah, teman-teman, cara bernafas antara tumbuhan, hewan, dan manusia apakah sama? Tidak ya. Ada beberapa hewan yang berbeda dengan manusia. Ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan paru-paru, ada yang tumbuhan menggunakan lentisel, dan sebagainya. Nah, secara garis besar, sistem pernafasan pada manusia itu terdiri dari hidung. Ya, pertama itu hidung, teman-teman, yang bisa kita lihat, hidung. Kemudian ada faring, ada laring, kemudian ada trakea, kemudian bronkus atau percabangan dari trakea, dan yang paling penting ada paru-paru, teman-teman ya. Ada paru-paru di sini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat, kita jelaskan satu-satu tiap-tiap organ pernafasan. Yang pertama yaitu hidung. Dalam pernafasan manusia, hidung merupakan sistem pernafasan yang paling luar. Jadi yang paling luar itu hidung. Nah, melalui organ ini, udara dari luar akan masuk ke dalam tubuh. Nah, fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernafasan, menyaring udara, menghangatkan udara, dan juga berperan dalam resonansi suara. Kalau menyaring udara dengan apa, teman-teman? Di sini ada namanya silia. Silia ini rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring udara. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi untuk menghangatkan udara yang akan masuk, ya teman-teman. Di sini ada lendir. Lendir ini berfungsi juga untuk menangkap kotoran-kotoran yang masuk. Selain itu untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh juga. Selanjutnya yaitu apa tadi? Faring atau kerongkongan. Jadi faring adalah hulu kerongkongan, teman-teman. Jadi hulu itu yang paling atas. Merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran yang menghubungkan antara mulut dan kerongkongan, dan juga hidung dan tenggorokan. Jadi saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan disebut saluran pencernaan, terdapat di belakang dari kerongkongan ya teman-teman. Jadi di belakang. Kemudian yang menghubungkan antara hidung dan tenggorokan ada di bagian depan. Fungsi utama dari faring adalah sebagai saluran pencernaan, karena dengan adanya otot yang berfungsi untuk memindahkan makanan ke saluran pencernaan inilah, maka makanan tidak menyumbat di tenggorokan. Lanjut, kemudian ada laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher manusia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Kenapa kok disebut kotak suara? Karena di sini ada yang namanya pita suara, teman-teman. Jadi pita suara atau cordes vokal. Nah, di sini tempatnya. Jadi di bawahnya pas dari epigloot. Apa sih epigloot? Epigloot itu otot yang berfungsi untuk menelan tadi loh, teman-teman. Jadi ketika kita menelan, epiglootnya akan menutup saluran pernafasan dan mengarahkan makanan ke dalam saluran pencernaan. Nah, di bawah. Nah, ini adalah penampakan laring dari depan, sedangkan ini dari atas. Kalau dari atas kita bisa melihatnya. Di sini ada apa nih, teman-teman? Lengu atau lidah. Kemudian ada epigloot yang tadi berfungsi untuk memindahkan makanan ke dalam saluran pencernaan. Kemudian ada pita suara di sini. Nah, selanjutnya apa? Trakea atau tenggorokan. Trakea merupakan tabung memanjang dengan diameter. Diameter itu artinya lingkarannya ya. Lingkarannya itu 20 sampai 25 mm. Kemudian panjangnya itu 10 sampai 16 cm. Nah, trakea ini tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat dan fleksibel. Jadi kita bisa menunduk, menoleh, dan sebagainya. Kemudian di trakea ini ada selaput-selaput
disebut lendir yang berfungsi untuk menangkap kotoran yang telah lolos dari hidung ya teman-teman. Jadi di sini ditangkap lagi kalau ada kotoran yang menyangkut, biasanya kita batuk gitu kan. Nah, kemudian yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru. Nah, jadi kalau tadi trakea di atas, maka bronkus adalah cabang dari trakea di sini. Nah, bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus atau bronchial tree atau apa nih? Pohon bronkus ya. Kemudian paru-paru ya teman-teman. Paru-paru adalah organ manusia yang paling penting. Jadi fungsi utama paru-paru adalah menukar udara atau oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, seperti apa sih cara pernafasan manusia? Nah, kita bisa lihat dari video berikut ini. Pertama, udara masuk melalui hidung. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring dengan adanya silia atau rambut-rambut halus. Kemudian ada mukus atau lendir-lendir tadi yang berfungsi untuk melembabkan ya teman-teman. Jadi dilembabkan oleh membran, kemudian dihangatkan oleh darah, pembuluh darah. Kemudian ada faring ya, yang kedua faring. Di sini ada epiglot, yang tadi ya epiglot berfungsi untuk menelan makanan. Nah, setelah itu ada laring ya, yang tadi vokal, pita suara. Nah, di sini ada trakea yang tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Nah, saat kita menghirup dan mengeluarkan udara, di sini ada percabangan bronkus yang namanya bronchiolus. Di ujung-ujung bronchiolus ada namanya alveolus. Bentuknya seperti anggur yang dilapisi oleh pembuluh darah kapiler teman-teman. Jadi di dalam di dalam alveolus ini terjadi pertukaran udara. Ya, pertukaran udara ini terjadi ketika kita mengambil nafas. Nah, ini udara masuk yang berwarna merah akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang membawa karbon dioksida akan mengeluarkannya menjadi udara yang kita buang atau kita hembuskan, yang berupa karbon dioksida dan uap air. Jadi alhamdulillah seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.